Selamat siang, nama saya Dietri Wirsatya dengan NIM 1030324000156 dari kelas IT 4802. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas kalkulus turunan subcelo 3. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? A. X sama dengan min 1. Fungsi ini tidak kontinu karena terdapat lonjakan atau lompatan pada X sama dengan min 1. Karena fungsi tidak kontinu, maka otomatis tidak terdiferensial di X sama dengan min 1. Yang B, X sama dengan 0 di sini fungsinya kontinu karena grafik bersambung atau tidak ada lonjakan atau lompatan. Namun grafik memiliki sudut tajam, maka tidak terdiferensial. Yang C, X sama dengan 1,5 di sini fungsinya kontinu karena dia tidak ada lonjakan. Dan juga ini fungsinya terdiferensial karena tidak ada sudut tajam. Lalu yang D, X sama dengan 2 di sini fungsinya kontinu karena dia tidak ada lonjakan dari bawah ke atas gitu. Tapi dia ada titik sudut yang tajam, maka dia tidak terdiferensial. Lalu yang kedua, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Yaitu yang pertama ada turunan fungsi fx. Turunan fungsi fx itu kita bisa lakukan seperti ini. 3-nya dikali x, lalu 3 dikurang 1, jadi 3x pangkat 2. Baru 3x, jadi x-nya dihilangkan karena x pangkat 0, jadi ke belakang. Bukan pangkat 0, tapi maksudnya x pangkat 1 jadi x pangkat 0, 1 kali 3 jadi 3. Ini karena 3 ini x pangkat 0, jadi 0 kali 2 ya 0. Harusnya ini jawabannya 3x pangkat 2 kurang 3 saja. Yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan garis singgung itu ya gradien. Rumus dari gradien itu ya turunan dari fx sama dengan gradien. Ya, kita masukkan saja titik 1,0. Ya, masukkan x-nya 1. 1 pangkat 2 kurang 3. 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi gradiennya itu 0. Lalu kemiringan garis singgungnya 0. Lalu persamaan garis singgung di titik 1,0 itu rumusnya seperti ini. Y kurang Y0 sama dengan M kali X kurang X0. Kita masukkan saja titik 1,0 ini. 1 ini Y0, 0 ini Y0, 1 ini X0. Masukkan, karena M-nya tadi dapat 0, ya 0. Ke 0 ini dikali X kurang 1 ini ya hasilnya 0. 0 ini, min 0 ini kita ganti ruas ke kanan, jadi tambah 0. 0 tambah 0 ya 0. Jadi Y ini sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya 0. Lalu yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Rumusnya itu sama seperti ini, cuman 1 per M. Dan hasilnya nanti Y sama dengan 1 per 0. Kalau bagi 0 itu berarti tidak terdefinisi. Nah, dalam kasus ini garis normal dari ini adalah vertikal, yaitu X sama dengan 1 doang, karena tidak memiliki gradien yang terdefinisi. Lalu yang nomor 3, suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 kurang 1 per 2 x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Yang A, kapan benda tersebut bergerak naik? Untuk nyari ini namanya nyari intervalnya kan untuk naik. Ya, kita cari dulu dari turunan pertamanya, yaitu kita dapat x pangkat 2 kurang x kurang 2. Lalu kita faktorkan jadi x kurang 2 x tambah 1. Kita dapatkan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Nah, kita uji coba pertama kita uji coba misalkan nyari dari ini 3. Kita masukkan 3 kali 2 9 kurang 3 6 kurang 2 4. Jadi hasilnya itu kan plus. Jadi dia itu plus. Jadi lalu kita cari yang lebih kecil dari min 1. Misalkan min 2. Kita masukkan min 2 pangkat 2 4 kurang 2 jadi tambah 2 tambah 6 jadi 6 kurang 2 4. Jadi plus. Jadi kita ambil yang untuk nyari yang bergerak naik itu kita harus nyari yang turunan fx itu
lebih besar dari 0. Karena tadi 4 yang kita dapatkan itu lebih dari 0, maka kita dapat intervalnya yaitu di sini dan di sini, yaitu min taingga, min 1, gabungan 2, taingga. Lalu untuk nyari kapan benda tersebut bergerak turun, ya kebalikannya. Karena tadi nyari yang lebih besar dari 0, kita cari yang lebih kecil dari 0, yaitu di sini. Nah, kita coba uji cobalah. Misalkan 1 di sini. 1 pangkat 2 kurang 1, jadi 1 kurang 1, 0, kurang 2, jadi min 2. Jadi itu lebih kecil dari 0, maka intervalnya yaitu min 1,2. Lalu yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Untuk nyari cekung ke atas itu harus nyari turunan kedua dari fx, yaitu udah dapat turunan yang pertama, kita tinggal turunin lagi 2x kurang 1. Baru kita cari 2x kurang 1 sama dengan, kita cari nolnya, jadi kita dapat x sama dengan 1/2. Untuk nyari intervalnya, kita pertama, ini kan sama saja kayak yang bergerak naik tadi, karena ini kan tadi lebih besar dari 0, ini juga lebih besar dari 0, ke atas itu lebih besar dari 0. Jadi kita nyari turunan kedua fx yang lebih besar dari 0. Nah, kita coba masukkan ini ke 1/2 ke 2x kurang 1. Jangan gitu. Maksudnya cari ini dulu, yang lebih besar dari 1/2 dulu. Misalkan 1, kan lebih besar dari 2. Kita masukkan 1 ke sini. 2 kali 1, 2. 2 kurang 1 ya 1. Karena dia lebih besar dari 0, maka dia plus. Kita ambil yang interval ini, yaitu 1,2 lebih, taingga. Itu adalah cekung ke atas. Kalau ke cekung ke bawah, yang gede, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Ya udah, kita cari kebalikannya, yaitu turunan kedua fx lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil dari 1/2 itu, kita coba masukkan min 1. Min 1, 2 kali min 1 ya min 2 kurang 1, min 3. Jadi hasilnya min lebih kecil dari 0. Maka intervalnya itu min taingga, 1/2. Itu cekung yang ke bawah. Yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Untuk nyari titik maksimum itu kita harus nyari dari yang fungsi pertama tadi, yang turunan pertama ini, kita masukkan dari x sama dengan 2 ini ke fungsi yang pertama. Masukkan yang kedua, x sama dengan 2, masukkan di sini. 1/3 kali 2 pangkat 3, hasilnya jadi 2 pangkat 3, 8, 8 kali 1, 8/3. Baru kurang 1/2, 2 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4, 4 kali 1, 4/2. Lalu kurang 2 kali 2, kurang 4 tambah 1. Lalu kita samakan penyebutnya, jadi 6, untuk ini kali 3, ini 6 kali 3, 12, ini 16, ini dikali 6, 24, lalu ini kali 6, 6/6. Kita hitung, jadi hasilnya min 14/6. Bisa kita sederhanakan jadi dibagi 2, lalu min 7/3. Lalu kita masukkan yang x sama dengan, ini harusnya min 1. Ini kan x tambah 1, jadi x sama dengan min 1. Nanti saya ubah di lalu f min 1 kita masukkan, jadi hasilnya min 1/3, min 1/2 tambah 2 tambah 1. Kita samakan penyebut, dikali 2 dikali 3 menjadi min 2/6 sama min 3/6. Ini dikali 6, 12/6, ini dikali 6, 6/6. Hitung jadi 13/6. Untuk nyari titik maksimumnya itu kita harus nyari yang mana lebih besar. Karena di sini kita dapat 13/6 itu lebih besar dari min 7/3, jadi titik maksimumnya itu yang 13/6, yaitu min 1. Jadi min 1,13/6. Lalu yang titik minimum 2, min 7/3. Lalu yang terakhir F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Untuk nyari titik berbeloknya itu harus nyari dari cekung ke atas, cekung ke bawahnya itu. Kan kita dapat tadi udah sama dengan 1/2. Lalu kita masukkan saja, karena ini kan udah dapat yang x, jadi kita nyari yang y. Untuk nyari y-nya kita tinggal masukkan saja fungsinya ke fx yang awal, yang tanpa turun. Lalu kita masukkan 1/2, ini 1/8, 8 kali 3 jadi 24, ini 4 kali 2, 8, ini 2 dicoret 2 nya jadi 1 sama 1. Baru kita samakan penyebut,
kali 3 ini 24 jadi kali 3 ini min 1 tambah 1 ya sama aja kayak min 24 per 24 ditambah 24 per 24 ya sama dengan 0, jadi tidak usah ini 0 lah. Baru ini jadi min 3, jadi min 3 tambah 1 jadi min 2 per 24. Kita bisa sederhanakan dengan membagi 2 jadi min 1 per 12. Jadi koordinat titik belok benda tersebut adalah 1 per 2 kurang 1 per 12, itu dia.